Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Boy Haji dari Fakultas Teknik Komputer dan Informatika Universitas Nasional. Di sini saya ingin membuat vlog tentang rekayasa perangkat lunak. Di sini yang pertama saya menjawab soal UTS. Ada 3 pertanyaan. Di sini yang pertama adalah tentang inisiasi dan initiation. Tapi ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak. Pengembangan konsep sistem konsep development, mendefinisikan lingkup konsep termaksud dokumentasial, pengembangan sistem pada analisis lingkup area sistem dan manajemen rencana dan mempelajari cara kerja sistem. Yang selanjutnya perancangan atau planning, membuat perancangan terhadap pekerjaan dan berkas perencanaan yang lainnya. 4. Analisa terhadap kebutuhan pengguna sistem perangkat lunak atau user dan mengembangkan kebutuhan user, membuat dokumen kebutuhan fungsional. Terus ada desain, mentransformasikan kebutuhan secara terinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. Pengembangan development, merubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks dan bagaimana mendapatkan dan melakukan penginstalan lingkungan sistem yang diharapkan, membuat basis data dan menyiapkan standar prosedur pada saat pengujian, menyiapkan dokumen atau file coding, testing, compile, repair, dan cleaning program. Terus ada integrasi dan pengujian, mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang didefinisikan pada dokumen kebutuhan fungsional dengan diarahkan oleh bagian penjamin mutu atau quality assurance dan user, menghasilkan pelaporan analisis dari pengujian. Terus yang delapan ada implementasi, termaksud pada persiapan implementasi pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi atau area pada user dan menjalankan resolusi dari problem yang terdeteksi dari tahap integrasi dan pengujian. Terus ada operasi dan pemeliharaan, menjelaskan tentang pekerjaan untuk menjalankan dan memaintain sistem informasi pada area produksi atau lingkungan pada user, termaksud implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Yang ke-10 ada disposisi, mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistem dan membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user. Ada banyak sekali model yang ada pada sistem SDLC, tetapi kembali lagi kepada karakter customer dan pengembangan, karena jika salah memilih metode akan sulit dalam pengembangan sistem. Karena setiap metode pengembangan sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertanyaan yang kedua ada kelebihan dari model prototipe. Pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, lebih menghemat waktu dalam pengembang sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Dan kekurangan dari model prototipe ini, yang pertama adalah proses analisis dan perancangan terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Terus walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Terus kelebihan dari model sequential waterfall development model, tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir sehingga karena setiap fase
harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Dari kekurangan dari waterfall ini, proyeknya yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan sehingga harus diubah kembali. Iterasi sering menyebabkan masalah baru. Terjadinya sebagai proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Sulit untuk mengalami proses kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap dari proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Nah, terus lanjut ke model RAD. Kelebihan dari model RAD ini adalah lebih efektif dari pengembang model waterfall linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Model RAD ini mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tapi kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangannya menjadi lebih singkat dan lebih efisien. Kekurangan dari model RAD menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Tidak semua aplikasi sesuai RAD bila sistem tidak dimodulkan dengan teratur. Pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. RAD tidak cocok digunakan untuk sistem mempunyai risiko yang tinggi, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Jika ada perubahan di tengah-tengah perjalanan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Seperti itu. Terus ada model spiral. Model spiral kelebihannya adalah sangat mempertimbangkan risiko kemungkinan perangkat lunak skala besar. Pendekatan model ini dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sangat baik, dengan menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan-pengulangan sehingga lebih realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Baik pengembang maupun pemakai dapat cepat mengetahui letak kekurangan dari kesalahan dari sistem karena proses ini dapat diamati dengan baik. Terus kekurangannya dari model spiral adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan perangkat lunak ini cukup panjang. Demikian juga biayanya sangat besar. Selain itu sangat tergantung kepada tenaga ahli yang dapat memperkirakan risiko. Terdapat pula kesulitan untuk mengontrol prosesnya. Sampai saat ini karena masih relatif baru, belum ada bukti apakah metode ini cukup handal untuk diterapkan. Seperti itu kelebihan dan kekurangan dari berbagai model. Yang ketiga ada aplikasi yang perkembangannya cukup tingkat perkembangan yang tiga. Jawaban ketiga ini dari saya adalah pengembangan tentang aplikasi Instagram, di mana aplikasi Instagram ini yang tadinya hanya sebuah aplikasi untuk upload foto, efek dan video, sekarang berkembang menjadi aplikasi yang bisa dipakai untuk mengirimkan stiker, efek foto, efek video, dan juga bisa melakukan pesan teks dan video call. Sekarang Instagram pun sudah ramai menjadi aplikasi pokok untuk berbagi kabar dan menjalankan bisnis online dengan memasarkan melalui gambar ataupun video. Jadi aplikasi ini sangat berkembang pesat dalam dunia bisnis, dunia online, dunia maya, itu sangat berkembang pesat ya. Sekian dari saya untuk ujian tengah semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Saya Bayu Najib, Fakultas Teknik Komputer dan Informatika, Universitas Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.